Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, di sini saya Anissa Nuridaya. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Unrika tahun 2025 dengan NIM 2510 14026. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang diberikan untuk saya yang digunakan untuk materi UTS mata kuliah perencanaan eksperimen atau Design of Experiment yang biasa disingkat DOE. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sekilas tentang mata kuliah perencanaan eksperimen, di mana mata kuliah eksperimen ini adalah cabang untuk ilmu statistik yang digunakan untuk merancang, menjalankan, menganalisis, dan menafsirkan eksperimen secara sistematis dengan tujuan untuk memahami satu atau lebih variabel input atau faktor terhadap variabel output atau respon. DOE ini sangat penting dalam proses pengembangan produk, pengendalian kualitas, dan optimasi proses industri. Izin teman-teman, di sini saya akan menampilkan pengerjaan soal yang diberikan untuk UTS dalam aplikasi Minitab. Soal pertama yang dikerjakan adalah soal nomor 3.24. Di mana soal nomor 3.24 ini dapat kita lihat dalam sebuah artikel ACI atau material jurnal volume 84 tahun 1987 halaman 213 sampai 216 menjelaskan beberapa eksperimen yang menyelidiki proses routing atau penusukan beton menggunakan batang logam untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam beton. Silinder beton berukuran 3 inci dikali 6 inci yang digunakan dan jumlah tusukan routingnya menjadi variabel dalam eksperimen ini. Kuat tekan dari beton yang dihasilkan menjadi respon atau keluaran yang diukur dapat ditampilkan dengan data-data ini atau dengan tabel ini. Di mana pertanyaan yang harus dijawab adalah ada 4. Yang A, apakah ada perbedaan yang kuat tekan beton akibat perbedaan tingkat loading? B, temukan nilai p-value dari data statistik di atas. Yang C, analisis residual dari eksperimen ini, kemudian berikan kesimpulan. Dan yang D, buat tampilkan grafik untuk membandingkan rata-rata perlakuan seperti yang dijelaskan pada gambar tersebut. Setelah kami melakukan analisis pada aplikasi Minitab, kami memasukkan di sheet C1, kami masukkan routing, dan di C2 kami masukkan data string sesuai dengan tabel tadi. Kemudian kita pilih menu start, kemudian pilih ANOVA atau One Way Analysis of Variance, di mana respon kami masukkan dengan strength atau C2 dan faktornya adalah routing atau C1-nya, kemudian kita pilih OK. Setelah itu hasil yang didapat adalah seperti ini, di mana pada kesimpulan dari one way analysis dari strength versus loading adalah p-value-nya 0,214, di mana artinya p-value 0,214 ini lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada signifikan secara statistik, di mana berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kuat tekan beton antar level loadingnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah grafik hubungan antara interval plot, strength versus loading. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari gambar ini, interval plot antara strength bersama loading, di mana sumbu X ini adalah menampilkan loading 10, 15, 20, dan 25. Kemudian sumbu Y atau vertikal itu adalah perwakilan dari strength atau kekuatan, di mana rentang kira-kira 1300 sampai dengan 1900. Di mana titik tengah garis vertikal ini adalah nilai rata-rata atau mean dari strength untuk masing-masing tingkat. Nah, ini ya masing-masing
Di tengah-tengahnya ini adalah main-nya. Kemudian kalimat di bawah grafik ini adalah individual standard deviation are used to calculated of the interval. Di sini menyatakan bahwa deviasi standar individu digunakan untuk menghitung interval kepercayaan ini. Di sini dapat dilihat kesimpulan dari grafik ini adalah semakin tinggi tingkat loading tidak selalu menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi juga, di mana nampak juga pada loading 25 menghasilkan kekuatan paling konsisten meski rata-ratanya lebih rendah. Nah, saran dari percobaan ini itu ada 4, di mana yang pertama adalah menambah replikasi, yang kedua mengontrol variabel lain, yang ketiga memperluas desain eksperimen, dan yang keempat menggunakan analisis grafik residual secara menyeluruh pada aplikasi Minitab. Untuk soal yang kedua, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4.27, di mana soal nomor 4.27 ini adalah menjelaskan tentang efek dari 5 bahan yang berbeda, itu A, B, C, D, E, terhadap waktu reaksi suatu proses kimia yang sedang diteliti. Setiap batch ini, bahan baru hanya cukup untuk 5 kali percobaan. Selain itu, setiap percobaan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, sehingga hanya 5 percobaan yang bisa dilakukan dalam 1 hari. Peneliti memutuskan untuk menjalankan eksperimen ini menggunakan desain Latin Square agar efek dari hari dan batch dapat dikendalikan secara sistematis. Kemudian kami melakukan analisis menggunakan aplikasi Minitab dengan cara sheet C1 adalah kami isi respon, di C2 adalah row, C3 kolom, dan yang C4 kami masukkan treatmentnya. Kemudian kami pilih start, pilih general linear model, di mana responnya adalah respon row kolom. Kemudian faktornya adalah treatment, setelah itu klik OK. Kemudian didapatlah kesimpulan dari hasil analisis tabel tersebut seperti gambar ini, di mana p-value-nya adalah 0,145, di mana nilai p-value 0,145 itu lebih besar dari 0,05. Otomatis hasil analisis dari general linear model tidak terdapat perbedaan yang signifikansi antara perlakuan bahan A, B, C, D, dan E terhadap waktu reaksi atau p-value. Sekian presentasi untuk UTS dari saya. Terima kasih teman-teman, semoga dapat menambah wawasan teman-teman dalam menggunakan aplikasi Minitab. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada saran dari teman-teman, silahkan komen di bawah atau bisa menghubungi saya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.